Selandia Baru terletak di Pasifik Barat Daya, dan negara ini bukan hanya negeri pegunungan, makhluk-makhluk paling unik di dunia, dan lubang hobbit. Tapi ada fakta keren lainnya. Selandia Baru berada di atas sebuah benua tersembunyi yang 94% wilayahnya berada di bawah air. Benar sekali, hanya puncak dari daratan yang tenggelam, yang luasnya lebih dari setengah ukuran Australia. Dan dengan permukaan laut yang terus naik, satu pertanyaan terus saja, muncul ke permukaan. Apakah mungkin semua makhluk luar biasa ini suatu hari nanti akan membutuhkan pelajaran berenang? Zelandia adalah benua tenggelam yang membentang luas, dari Selandia Baru hingga Kaledonia Baru. Wilayah bawah laut ini memiliki pegunungan, lembah, dan kepribadian geologisnya sendiri. Tapi tunggu, bagaimana mungkin sesuatu yang berada di bawah air bisa disebut benua? Ternyata berada di bawah air tidak membuatmu kehilangan status sebagai benua. Itu hanya membuatmu lebih sulit untuk ditemukan. Kebanyakan orang menganggap benua sebagai daratan raksasa. Tapi ahli geologi tidak mendefinisikannya dari apa yang di atas air, melainkan dari komposisinya. Kamu lihat, sebagian besar kerak bumi adalah kerak samudra, tipis, padat, dan terbuat dari basal. Namun, benua berada di atas kerak benua yang lebih tebal, ringan, dan jauh lebih tua. Itulah yang terjadi pada Zelandia. Meskipun sebagian besar wilayahnya terendam, Zelandia terdiri dari jenis kerak yang sama seperti Australia atau Amerika Selatan. Ia memiliki pegunungan, cekungan sedimen, patahan. Ini bukan salahmu, dan bahkan fosil yang membuktikan bahwa dulu pernah ada hutan dan makhluk darat di sana. Zelandia berada di atas permukaan laut pada zaman dinosaurus, dan meskipun kita belum menemukan kerangka teropoda mirip raptor, tidak ada alasan untuk percaya bahwa kita tidak akan menemukannya. Jadi, bagaimana penemuan ini terjadi? Karena sebagian besar wilayah Zelandia berada sekitar setengah hingga 1,5 mil di bawah air, hal ini tidaklah mudah. Kita tidak bisa mengeringkan wilayah itu seperti bak mandi hanya untuk melihat-lihat, jadi jawabannya haruslah teknologi. Para ilmuwan menggunakan satelit untuk menghitung perubahan kecil pada gravitasi bumi guna menemukan apa yang tersembunyi di bawah ombak. Ya, fakta menarik, sekarang ada satelit yang bisa mengukur gravitasi. Sebagai contoh, misi GRACE milik NASA memiliki 2 satelit yang mendeteksi perubahan kecil pada gravitasi bumi. Misi ini mengukur jarak antara kedua satelit saat bergerak di atas berbagai objek. Para ilmuwan juga menggunakan sonar untuk memetakan gunung dan lembah bawah laut dalam bentuk 3 dimensi. Pengeboran laut dalam mengangkat batuan kuno, tanah, dan fosil darat dari bawah dasar laut. Bukti fisik ini bukan sekadar dasar laut. Ilmuwan tak harus memakai teknologi ini berurutan sesuai daftar periksa. Sebenarnya, butuh puluhan tahun data tumpang tindih dari darat, laut, dan luar angkasa untuk menghubungkan semua petunjuknya. Awal 2000-an, bukti yang terkumpul membuat beberapa ahli geologi mulai berbicara terbuka soal benua tersembunyi. Namun, baru pada 2017 Zelandia resmi diusulkan sebagai benua, berdasarkan kriteria geologi jelas. Dan pada tahun 2023, setelah puluhan tahun pemetaan dan penelitian, Zelandia menjadi benua pertama yang sepenuhnya dipetakan meskipun hampir seluruhnya berada di bawah air. Tapi, kenapa benua ini bisa tenggelam sejak awal? Dahulu kala, seluruh daratan di bumi tergabung dalam satu superbenua yang disebut Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, saya belum lahir saat itu, superbenua ini mulai terpecah. Bagian utara menjadi Laurasia, yang mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar Asia. Bagian selatan menjadi Gondwana, yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, India, dan Zelandia saat ini. Sekitar 85 juta tahun yang lalu, Zelandia terpisah dari Gondwana. Dulu Zelandia terhubung dengan Australia dan Antartika. Tetapi ketika terpisah, keraknya menjadi terlalu tipis dan meregang secara signifikan. Hal ini membuatnya kurang kokoh dan lebih rentan untuk tenggelam. Kamu bisa membayangkannya seperti sepotong es yang mengapung lebih rendah di air setelah terlepas dari bongkahan yang lebih besar. Lama-kelamaan gaya tektonik pergerakan lempeng dan hilangnya penopang dalam menyebabkan sebagian besar wilayah tenggelam. Zelandia tenggelam bukan cuma karena lemah, tapi ditarik ke bawah pergeseran lempeng bumi. Wilayah ini akhirnya menetap lebih rendah di mantel karena kurang struktur untuk tetap di posisi tinggi. Kini hanya punggungan tertinggi seperti Selandia Baru yang masih di atas permukaan air. Cukup keren juga untuk dipikirkan. Jika Zelandia tidak pernah tenggelam, Wellington akan berada di ketinggian hingga 9.800 kaki.
Itu lebih tinggi daripada Aspen, Colorado. Sekarang kita tahu Selandia Baru dipenuhi dengan hewan-hewan aneh dan menakjubkan, burung yang tidak bisa terbang, serangga yang bersinar, domba yang jumlahnya melebihi manusia. Tapi bagaimana dengan dunia bawah lautnya? Apakah sama istimewanya? Sebenarnya iya, dan sejujurnya mungkin bahkan lebih keren. Tepi Zealandia yang tenggelam menjadi rumah bagi kehidupan laut yang sama unik dan terisolasinya seperti satwa liar di darat. Kita bicara tentang ribuan spesies yang berevolusi hampir sepenuhnya tersembunyi di atas landas benua yang terendam. Bayangkan saja sebagai laboratorium bawah laut rahasia milik bumi. Semua ini berkat suhu yang beragam dan lebih dari 50 habitat berbeda hanya di wilayah pesisir saja. Ambil contoh ikan misalnya. Beberapa memang lezat, tapi sekitar 300 spesies yang ditemukan di perairan ini bersifat endemik. Artinya jika kamu tidak tinggal di dekat Selandia Baru, kamu tidak akan pernah melihat mereka. Ikan kecil yang lucu ini disebut Southern Lemon Sole, dan ia menonjol dengan tubuhnya yang asimetris mirip panekuk serta kebiasaan aneh mengubur dirinya hampir sepenuhnya di pasir, hanya menyisakan matanya yang mencuat keluar, dan semakin dalam kamu menyelam, semakin aneh pula makhluk yang kamu temui. Lereng dan ngarai bawah laut Zealandia memiliki makhluk-makhluk yang terasa seperti diciptakan saat terjadi pemadaman listrik di laboratorium evolusi. Favorit saya adalah spons karnivora. Ya, spons yang memakan daging. Ada juga sea daisy, makhluk kecil berbentuk pipih dan bulat yang tampaknya tidak cocok dimasukkan ke dalam keluarga hewan manapun secara spesifik. Para ilmuwan telah menemukan hewan-hewan kecil unik ini menempel pada kayu yang tenggelam lebih dari setengah mil di bawah permukaan laut. Mereka begitu tidak biasa sehingga para peneliti hampir saja membuat kategori terpisah hanya untuk mereka di pohon keluarga Echinodermata yang juga mencakup kehidupan laut lain seperti bintang laut dan bulu babi. Lalu ada juga Scampi Selandia Baru, sejenis krustasea mirip lobster yang hidup di liang berlumpur di dasar laut. Makhluk ini memakan gumpalan seperti agar-agar, hiu hantu, dan hampir apa saja yang lewat di sekitarnya. Bahkan rumput laut di sana juga unik meskipun tidak sekeren spons pemangsa. Oh, ngomong-ngomong, fakta menarik tentang wilayah di dekat Selandia Baru adalah mereka menyembunyikan gunung berapi bawah laut yang masih aktif. Yang paling terkenal disebut Brothers Sea Mount. Letaknya sekitar 210 mil timur laut Selandia Baru. Ini adalah gunung berapi bawah laut raksasa dengan kawah di puncaknya, yang terus-menerus mengeluarkan panas dan bahan kimia. Yang membuatnya menarik adalah ventilasi ini, yang disebut black smokers, mendukung ekosistem yang tidak bergantung pada sinar matahari. Sebaliknya, bakteri menggunakan bahan kimia seperti belerang untuk menghasilkan energi, sebuah proses yang disebut kemosintesis. Bakteri-bakteri ini membentuk dasar rantai makanan yang mencakup spesies seperti cacing tabung dan udang laut dalam, yang beradaptasi untuk bertahan hidup dalam panas ekstrim, tekanan tinggi, dan kegelapan total. Itu tidak biasa untuk sebagian besar kehidupan laut yang bergantung pada fotosintesis dan kondisi yang stabil. Brothers Sea Mount juga kaya akan logam seperti tembaga dan seng, sehingga sangat bernilai secara ilmiah dan berpotensi menarik secara komersial. Jadi sudah jelas bahwa Zealandia sangat penting bagi para ilmuwan. Wilayah ini menawarkan jendela unik ke dalam sejarah geologi dan biologi bumi. Tempat ini seperti mesin waktu dan laboratorium alami yang membantu para ilmuwan menyusun sejarah bumi. Jadi pada akhirnya, mungkinkah Selandia Baru akan tenggelam karena permukaan air laut yang secara alami naik setiap abadnya? Jika Anda membayangkan Selandia Baru perlahan-lahan menghilang di bawah ombak seperti mitos Atlantis di dunia nyata, jangan lakukan itu. Bahkan dengan kenaikan permukaan laut, kemungkinan tenggelam sepenuhnya seperti itu sangat kecil, bahkan dalam skenario terburuk sekalipun. Titik tertinggi di Selandia Baru, Gunung Aoraki, berada lebih dari 12.000 kaki di atas permukaan laut. Agar lautan bisa menutupi itu, permukaan air harus naik lebih dari 2 mil, dan kecuali bumi tiba-tiba berubah menjadi balon air, hal itu tidak akan terjadi. Oke, tapi bagaimana dengan tenggelam? Apakah Selandia Baru bisa tenggelam seperti Zealandia? Zealandia tenggelam karena keraknya tipis dan memanjang. Kerak itu tidak cukup kuat untuk tetap bertahan di atas. Tapi Selandia Baru, ia berdiri di atas tulang punggung benua yang kokoh dan terangkat. Bahkan, berkat tabrakan lempeng tektonik, sebagian wilayahnya justru naik setiap tahun dan bukan hanya naik tapi juga sering bergetar. Zealandia memiliki batas lempeng tektonik yang aktif, itulah sebabnya wilayah ini sering mengalami gempa bumi dan peristiwa vulkanik. Jadi meskipun hampir seluruh Zealandia berada di bawah air, Selandia Baru tetap bertahan di permukaan secara harfiah
Dengan kata lain, burung kiwi tidak akan perlu belajar berenang dalam waktu dekat. Seluruh bagian dari planet kita ini telah lenyap. Dulunya ini lempeng tektonik, tapi benda sebesar itu tidak akan lenyap begitu saja tanpa jejak. Dan petunjuknya dimulai dari celah misterius antara Cina Selatan dan sebuah pulau yang disebut Borneo. Selama ini, orang mengira laut di lokasi ini berada di atas lempeng tektonik yang disebut Izanagi. Yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi tunggu, bagaimana bisa lempeng tektonik bisa lenyap begitu saja? Lempeng tektonik itu seperti potongan puzzle yang saling terhubung. Namun, alih-alih diam, lempeng-lempeng itu mengambang di atas lapisan semi cairan. Jadi, lempeng tektonik selalu bergeser dan bertabrakan. Dan satu hal lagi, ada bagian puzzle ini yang lebih berat. Dan yang terjadi adalah, pada akhirnya, potongan yang lebih berat akan terselip di bawah potongan yang lebih ringan. Hal serupa juga terjadi pada lempeng tektonik. Tapi ini lebih berkaitan dengan kepadatan. Ketika ujung satu lempeng tenggelam di bawah lempeng lainnya dan terdorong ke bawah mantel, proses itu disebut subduksi. Tapi bukan bagian pinggirnya saja yang bisa tenggelam. Seluruh lempeng masif dari masa lalu sudah sepenuhnya hilang ke dalam mantel bumi. Itulah yang terjadi pada lempeng Izanagi. Sekitar 130 juta tahun yang lalu, lempeng ini mulai meluncur di bawah lempeng Okhotsk ditelan perlahan. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, lempeng ini tersubduksi dan digantikan oleh lempeng Pasifik. Dan selama ini, para ahli mengira bahwa lautan antara Cina dan Borneo berada di atas lempeng tersebut sebelum akhirnya lempeng tersebut menghilang. Keren, tapi para ahli salah. Ternyata lautan di antara kedua daratan ini tidak berada di atas lempeng Izanagi. Sebaliknya, lautan itu masuk ke dalam celah yang aneh dan tidak dapat dijelaskan, seolah ada bagian puzzle yang hilang. Baru-baru ini, para peneliti di Universitas Utrecht menemukan bahwa celah ini sebenarnya lempeng tektonik gaib yang tidak diketahui siapapun. Lempeng Pontus. Dinamakan demikian karena saat masih ada, lokasinya di bawah Samudra Pontus kuno. Tapi jika sudah lama sekali menghilang, bagaimana para ahli bisa menemukannya ya? Untungnya, lempeng tektonik terkadang meninggalkan jejak sebelum lenyap. Namun, alih-alih jejak kaki atau sidik jari, itu lebih seperti mencari bebatuan. Ya, batu-batu dari lempeng yang hilang bisa tersimpan di pegunungan dan menunjukkan kepada kita di mana lokasi lapisan bumi purba itu. Sebab batu punya kekuatan khusus untuk merekam medan magnet bumi. Perisai tak kasat mata yang melindungi planet kita dari ancaman luar angkasa itu, misalnya angin matahari dan sinar kosmik. Jadi saat batuan mendingin dan mengeras, mineral magnetik di dalamnya seperti magnetit atau hematit sejajar dengan medan magnet bumi pada saat itu dan terkunci. Mineral-mineral itu dapat membekukan arah dan kekuatan medan magnet. Dan karena medan magnet berubah tergantung garis lintang, entah itu lebih jauh ke utara atau ke selatan, hal ini memungkinkan bebatuan untuk merekam potret posisi purbanya relatif terhadap Khatulistiwa. Berdasarkan ini, peneliti melakukan perjalanan ke Borneo untuk mengumpulkan dan mempelajari batu-batu di sana, dan mereka menemukan sesuatu yang aneh. Batu-batu ini berasal dari daerah yang jauh di utara. Koordinat kunonya tidak sesuai dengan garis lintang perkiraan Izanagi. Bahkan tidak cocok dengan lempeng tektonik manapun. Jadi mereka pun menyadari dua hal. Pertama, mereka menemukan celah yang mengerikan. Kedua, pasti ada lempeng tektonik hantu yang dulunya berada di tempat itu. Untuk mengungkap misteri itu, para ilmuwan menggunakan model komputer untuk mempelajari geologi wilayah tersebut selama 160 juta tahun terakhir. Berkat teknologi ini, mereka dapat menyatukan seluruh lempeng Pontus. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu fitur-fitur utama dari bagian planet kita yang telah terbenam ini. Seperti umurnya, andai sampel batuan yang dikumpulkan di Borneo berasal dari 135 juta tahun yang lalu saat dinosaurus ada, dengan informasi ini, ilmuwan sadar lempeng Pontus terbentuk setidaknya 160 juta tahun lalu. Namun, mungkin usianya lebih tua dari itu.
Meski sulit untuk menentukan kapan tepatnya lempeng ini terbentuk, satu hal yang bisa kita pastikan, lempeng ini sangat besar. Ukuran lempeng Pontus sekitar seperempatnya Samudra Pasifik. Sayangnya, sekitar 20 juta tahun yang lalu, lempeng ini pamit tenggelam dan terdorong ke bawah lempeng Australia di selatan dan Cina di utara. Sekarang kamu mungkin penasaran apakah batuan dan rekonstruksi komputer sudah cukup untuk membuktikan lempeng Pontus benar-benar ada. Ya, memang benar. Tapi petunjuk lain juga telah ditemukan di Palawan, sebuah pulau di Filipina Barat dan di Laut Cina Selatan. Sebenarnya, komunitas ilmiah telah menduga keberadaan Pontus selama lebih dari 10 tahun. Pada saat itu, para peneliti benar-benar fokus pada daerah sekitar Filipina. Wilayah ini seperti taman bermain bagi para ahli geologi karena berada di persimpangan beberapa sistem lempeng tektonik. Jadi, para ilmuwan memutuskan untuk merekonstruksi pergerakan kerak bumi antara Jepang dan Selandia Baru. Dan karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pasti ada zona subduksi di sana, memisahkan lempeng Pasifik di timur dengan lempeng Pontus yang diduga ada di barat. Prediksi sebelumnya ini mungkin karena lempeng tektonik tidak mahir bermain petak umpet. Seperti yang kami katakan tadi, sebelum tenggelam, lempeng tektonik meninggalkan petunjuk, dan itu bukan hanya bebatuan. Lempeng ini juga dapat mengubah mantel bumi yang mengarah pada pembentukan gunung berapi, gempa bumi, dan palung laut yang dalam. Misalnya, namun proses subduksi juga dapat mengacaukan komposisi dan suhu mantel, membuat beberapa area lebih panas atau lebih dingin. Hal ini dianggap sebagai anomali. Anomali ini dapat dideteksi dengan menggunakan seismograf, yakni instrumen yang menangkap sinyal gempa bumi dan merekam gerakan tanah. Ketika terjadi, gempa bumi mengirimkan riak atau gelombang ke seluruh bumi. Gelombang ini menjalar melalui lapisan bumi, tapi jika menabrak sesuatu yang tidak biasa, seperti lempeng tektonik purba yang ada di dalam mantel, maka gelombang akan terganggu. Seperti menabrak gundukan di jalan yang mulus, mengacaukan perjalanan. Tak masalah menggunakan seismometer biasa untuk mencari anomali. Ini bisa membantu kita menemukan petunjuk tentang masa lalu bumi. Namun, jika ilmuwan ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan gambar tentang yang terjadi di bawah permukaan, ini akan jauh lebih sulit. Bukan hanya gambar resolusi rendah yang didapatkan, tapi prosesnya juga sangat mahal. Jadi baru-baru ini para ahli menemukan teknik mutakhir yang mampu mengubah cara pandang kita terhadap kedalaman bumi. Mirip seperti USG, para ilmuwan sekarang bisa melihat apa yang terjadi bermil-mil di bawah kaki kita. Lebih khusus lagi, di wilayah antara kerak bumi yang rapuh dan mantel di bawahnya, yang dikenal sebagai MOHO. Metode baru ini disebut penginderaan akustik terdistribusi atau DAS. Menggunakan kabel serat optik, kabel yang kita pakai untuk internet berkecepatan tinggi sebagai sensor gempa. Begini cara kerjanya. Sinar laser dikirim melalui kabel, dan ketika tanah bergerak, baik karena gempa bumi, lalu lintas, atau getaran lainnya, guncangan tersebut mengubah cara sinar laser memantul di dalam kabel. Kerennya adalah bahwa kita sekarang dapat mengukur perubahan ini di sepanjang kabel. Jadi, kabel tersebut akhirnya bertindak seperti ratusan detektor gempa kecil yang tersebar di area yang sangat luas. Teknologi baru ini dapat menunjukkan hal-hal seperti apakah patahan besar masuk ke mantel, bagaimana proses kuno dan modern menghasilkan benua, dan seberapa kuat kerak bumi di area tertentu. Dengan kata lain, DAS dapat menjadi instrumen inovatif untuk membantu kita mengungkap petunjuk baru tentang lempeng tektonik kuno yang tersembunyi. Pertanyaan singkat, ada berapa benua di bumi? 7? Mungkin 5? Nggak ada jawaban yang tepat. Menurut berbagai pendekatan, kisarannya antara 4 hingga 7. Tapi mungkin saja ada 8 benua, karena ada kemungkinan sebuah benua yang hilang baru-baru ini ditemukan di antara Greenland dan Kanada.
Penemuan benua baru ini juga berpotensi menjadi kunci untuk mengetahui bagaimana mikrobenua terbentuk. Apa artinya semua ini dan apa yang membuat daratan tersembunyi di dekat Greenland ini begitu penting? Kalau kamu sama seperti diriku, dan itu berarti kita ada dua, saat mendengar kata benua, kamu mungkin membayangkan daratan seperti Eropa atau Afrika, tempat di atas air yang dihuni. Namun dalam ilmu pengetahuan, benua bukan hanya soal berada di atas permukaan laut, tapi soal apa yang membuat daratan itu terbentuk. Lapisan terluar bumi yang disebut kerak terdiri dari dua jenis utama, benua dan samudra. Kerak benua lebih tebal, lebih ringan dan terbentuk dari berbagai jenis batuan seperti granit. Kerak samudra lebih tipis, lebih berat dan sebagian besar terbentuk dari batuan vulkanik berwarna gelap. Nah, penemuan di bawah Selat Davis antara Greenland dan Kanada tampak seperti daratan benua meski berada di bawah lautan. Para ilmuwan menyebutnya proto-mikrobenua karena mulai memisahkan diri dari daratan yang lebih besar jutaan tahun lalu, tapi nggak pernah berhasil. Ketika lempeng tektonik perlahan bergeser, kerak bumi di wilayah ini meregang dan retak. Satu bongkahan mulai memisahkan diri, tapi entah kenapa prosesnya berhenti. Bongkahan itu nggak hanyut seperti benua utuh dan juga nggak tenggelam seperti kerak samudra. Sebaliknya bongkahan itu tetap di sana, mengambang di bawah ombak selama ini. Hal ini membuatnya berbeda dengan mikrobenua yang sebenarnya seperti Zealandia yang benar-benar terpisah dan sekarang menjadi blok tektonik yang terpisah. Zealandia adalah mikrobenua yang terendam di dekat Selandia Baru, sekitar 94%-nya berada di bawah air, tapi karena terbentuk dari kerak benua, banyak ahli geologi yang mengatakan ia memenuhi syarat sebagai benua ke-8 bumi. Namun Zealandia masih diperdebatkan karena terlalu besar untuk menjadi mikrobenua dan gak ada badan global resmi untuk mendefinisikan statusnya. Gak ada organisasi global seperti PBB atau semacam Dewan Geologi Internasional yang bisa menyatakan, "Hey, ini benua baru." Gak seperti Madagaskar yang sepenuhnya berada di atas permukaan laut dan diterima secara luas oleh para ahli geologi sebagai contoh klasik sebuah mikrobenua. Zealandia masih menunggu label yang tepat. Kamu mungkin bertanya-tanya, bukankah Madagaskar sebuah pulau? Jawaban sederhananya adalah keduanya. Ini pulau terbesar keempat di dunia yang sepenuhnya dikelilingi oleh air, tapi secara geologis, pulau ini juga dianggap sebagai mikrobenua karena terpisah dari superbenua Gondwana sekitar 88 juta tahun lalu dan terbentuk dari kerak benua bukan kerak samudra. Gak seperti pulau-pulau vulkanik seperti Hawaii, Madagaskar gak hanya terbentuk dari lava, tapi juga bagian nyata dari kerak benua purba. Jadi Madagaskar memenuhi dua kriteria, pulau menurut geografi, mikrobenua menurut geologi. Itulah kenapa penemuan ini bisa sangat menarik, seperti halnya Madagaskar yang menonjol di atas ombak. Daratan yang baru ditemukan di bawah Selat Davis ini menonjol di bawah ombak berkat strukturnya yang gak biasa. Yang membuatnya menonjol adalah ketebalannya yang gak biasa. Sebagian besar dasar lautnya tipis seperti logam. Ini lebih mirip tanah liat yang dipadatkan dan dilapisi dengan material benua. Di bawah selimut yang nyaman ini, para ilmuwan menemukan beberapa lapisan batuan yang aneh, gak biasa karena berada di tempat yang gak seharusnya. Lapisan-lapisan ini lebih mirip material yang ditemukan di benua daripada yang biasanya terlihat di dasar laut. Ada petunjuk formasi mirip granit dan sifat magnetik yang berbeda yang menunjukkan materi ini mirip dengan apa yang membentuk daratan. Ukurannya juga luar biasa. Protomikrobenua ini memiliki lebar sekitar 19 hingga 24 km yang membuatnya kira-kira seukuran kota berukuran sedang. Seperti Manhattan yang berada 1980 meter di bawah air, fakta bahwa ia berada tepat di bawah Selat Davis, salah satu jalur laut terluas di bumi, menjadikannya salah satu fragmen benua terendam terbesar yang pernah ditemukan.
Menurut para peneliti, daratan ini mulai terbentuk sekitar 58 dan 49 juta tahun yang lalu ketika Greenland dan Kanada perlahan-lahan terpisah. Mungkin mereka nggak akur. Hei, itu bisa aja loh. Ketika terpisah, gerak bumi di bawah Selat Davis meregang. Salah satu garis patahan utama bergeser, tapi perpisahan itu belum selesai. Sekitar 48 juta tahun lalu, pergeseran itu terhenti. Gerakan Greenland menjauh dari Kanada, melambat secara dramatis saat ia kemudian menabrak Pulau Ellesmere. Ini seperti mobil yang minggir dan kemudian kembali ke jalan, nggak jadi belok. Pada dasarnya itulah yang terjadi, sebongkah tanah terjebak di antara gerakan tersebut. Tanah itu nggak melayang ke lautan seperti sebuah benua baru dan juga nggak tertarik ke dalam bumi. Ia tetap di tempatnya, terdampar di bawah air. Tapi bukan hanya itu, bongkahan ini memiliki sistem patahannya sendiri dan para ilmuwan mengatakan bongkahan ini seperti versi miniatur dari patahan San Andreas di California. Patahan pada dasarnya adalah retakan di kerak bumi di mana bagian-bagian batuan saling bergesekan. Bayangin aja sebagai tempat di mana permukaan bumi terbelah dan coba meluncur ke samping. Di California, pergerakan ini masih terjadi hingga saat ini dan dapat menyebabkan gempa bumi. Tapi di bawah Selat Davis, ceritanya berbeda. Pergerakan dimulai, lalu tiba-tiba berhenti, seperti jeda di tengah-tengah pergeseran besar. Ini adalah momen beku di masa lalu planet ini yang terawetkan tepat di bawah ombak. Bagi para ahli geologi, ini membuat mikrobenua Selat Davis menjadi sangat berharga. Jeda gerakan yang tiba-tiba bantu menjelaskan kenapa beberapa bongkahan daratan memisahkan diri dengan mulus, sementara yang lain terpelintir, terhenti, atau menghilang. Tapi ini bukan hanya soal akademis. Dengan mempelajari bagaimana benua-benua terpisah atau terhenti, para ilmuwan bisa memprediksi lebih baik pergeseran daratan, garis patahan, dan aktivitas seismik di masa depan. Prediksi gempa bumi dan bahaya geologi bisa sangat berharga bagi semua orang. Mengetahui bagaimana mikrobenua terbentuk bisa membantu kita mengantisipasi bagaimana permukaan planet ini bergeser selama jutaan tahun yang memengaruhi segala hal, mulai dari model iklim hingga ketersediaan sumber daya. Tapi kemajuan teknologi yang dibutuhkan untuk penemuan semacam itu pun sangat bermanfaat. Alat yang sama yang digunakan untuk memetakan tanah tersembunyi ini juga digunakan untuk eksplorasi minyak, memasang kabel bawah laut, pemantauan iklim, dan bahkan misi pencarian dan penyelamatan. Berbicara soal teknologi, untuk waktu yang lama daratan tersembunyi di dekat Greenland ini nggak terlihat. 10 atau 15 tahun lalu, dasar laut di bawah Selat Davis adalah sebuah misteri, sangat dalam, hampir membeku, jelas bukan tempat yang paling mudah untuk dijelajahi. Tapi hari ini berkat alat-alat modern, penemuan benua baru hanya tinggal menunggu waktu. Para ilmuwan akhirnya bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di bawah air. Pertama, mereka menggunakan pencitraan pantulan seismik. Itu adalah metode di mana kapal mengirimkan gelombang suara ke dasar laut dan merekam bagaimana gelombang tersebut memantul kembali. Berbagai lapisan batuan memantulkan suara dengan cara berbeda yang memberi gambaran tentang apa yang tersembunyi di bawahnya, mirip seperti cara kelelawar menggunakan gema untuk melihat dalam kegelapan. Satelit juga berperan dalam mengumpulkan data gravitasi. Hal ini mungkin terdengar aneh, tapi jenis batuan berbeda memiliki bobot yang sedikit berbeda. Batuan yang lebih berat menciptakan tarikan gravitasi yang lebih kuat, dan satelit bisa mengukur perbedaan kecil itu. Alat lain yang biasa digunakan untuk eksplorasi adalah sensor bawah air yang diletakkan di dasar laut dan mendengarkan getaran alami seperti gempa bumi mini atau pergeseran batuan. Getaran ini membantu ilmuwan mengetahui terbuat dari apa kerak bumi dan ketebalannya. Pada dasarnya, satelit ini adalah telinga di dasar laut. Mereka juga kemungkinan besar menggunakan AUV atau kendaraan bawah air otonom. Pada dasarnya ini robot kapal selam yang bisa memindai dasar laut dalam resolusi tinggi, bahkan di bawah es yang tebal. Bagaimanapun para ilmuwan sangat gembira karena penemuan benua baru ini lebih dari sekadar kejutan geologis. Inilah yang mereka sebut sebagai laboratorium alam.
Studi tentang mikrobenua Selat Davis menawarkan kesempatan langka untuk memahami bagaimana mikrobenua terbentuk, berevolusi, dan terkadang gagal untuk memisahkan diri. Penelitian ini juga mengingatkan kita bahwa kerak bumi nggak terbagi secara rapi seperti yang kita duga sebelumnya. Di bawah lautan, mungkin ada daratan tersembunyi lainnya di dekat Greenland atau di tempat lain calon benua yang menunggu untuk ditemukan. Benua Kanada yang hilang ini mungkin nggak berhasil menjadi daratan yang utuh, tapi penemuannya telah mengubah cara pandang kita terhadap lempeng tektonik. Berkat kemajuan teknologi, tempat-tempat yang dulunya kita abaikan kini menawarkan rahasia tentang masa lalu planet ini dan bahkan mungkin masa depannya.